Shalom, selamat malam teman-teman rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di acara recovery. Saya sudah di tengah menikmati kopi saya. Hari ini malam ini saya menikmati kopi latte gitu ya. Jadi seperti biasanya biarlah kehangatan pada malam hari ini kita bertambah gitu kan, karena dihangatkan oleh perkataan Allah yang bersifat kekal, yaitu firman Allah. Dan kita akan melanjutkan hangat panas gitu ya. Ini nikmat begitu ya, teman-teman bisa nikmatin juga bikin kopi di mana saja gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan mengenai roti hidup, dan ini mungkin bagian yang kelima gitu ya. Saya berharap ini bagian yang terakhir untuk kita bisa jelajahi gitu kan. Walaupun saya ya terbatas teman-teman ya, saya yakin juga belum bisa memenuhkan kepuasan gitu ya dari pengetahuan teman-teman gitu kan. Mungkin juga masih ada yang kayaknya aduh ini masih kurang mengupas gitu. Saya terbatas juga gitu kan di dalam menggali gitu kan, tetapi paling tidak saya coba mengupas bagian-bagian tertentu sehingga teman-teman sekali juga memiliki satu pandangan bahwa oh ini ada benang merah yang baik gitu kan, dapat satu pencerahan-pencerahan walaupun tidak secara menyeluruh gitu ya. Aduh ini nikmat banget teman-teman gitu ya. Saya nyeruput dulu gitu ya, nanti saya berdoa buat setiap kita. Wah kayak di iklan gitu ya. Waktu panas-panas tuh kopi paling enak bisa dinikmatin gitu ya. Baik, saya akan berdoa dulu buat setiap kita sebelum saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes 6 gitu ya. Saya akan kutip nanti di beberapa bagian saja saya akan capture gitu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini kembali kami boleh dihangatkan lagi kembali oleh kebenaran firman Tuhan di pertengahan minggu ini. Kami mengucap syukur buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan untuk kami boleh kembali dipersatukan, diperdengarkan, dipertemukan oleh perkataan Allah yang bersifat kekal, yaitu firman Allah. Kiranya Roh Kudus-Mu terus membukakan kepada kami satu pencerahan demi pencerahan, pemikiran-pemikiran kami agar kami boleh menjadi satu pribadi yang mengenal Kristus dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan yang berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Pimpin waktu ke depan hamba-Mu dengan segala keterbatasannya Bapa, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar doa hamba-Mu ini dan juga setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah diberkati oleh perkataan Allah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saya akan bacakan dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai ke 71 ya. Saya akan bacakan judulnya murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan ini mengguncang imanmu? Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkata-perkata yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Lalu ayat 67 sampai 71 mengenai pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ya ini berarti udah tersisir, jadi ada 12 muridnya gitu kan. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Nah ini yang dimaksud Yudas Iskariot nanti ya.
Yang dimaksudnya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Nah, saya akan coba di awal-awal tadi ya, banyak ketika orang datang, terus akhirnya orang datang tuh kumpul cari Yesus gitu ya, seakan-akan ingin menjadi murid dia, ingin mengikuti Kristus gitu kan, benar-benar sungguh-sungguh gitu ya. Tetapi pas kita tadi baca, ketika ada satu perkataan Tuhan yang begitu keras mengenai akulah roti hidup, makan dagingku, minum darahku gitu kan. Ini perkataan yang keras yang akhirnya mereka tidak bisa terima. Mereka masih melihat hal-hal yang bersifat dimensi lahiria, dimensi jasmania. Kristus mencoba menjelaskan gitu untuk supaya mereka memikirkan sesuatu yang tidak kelihatan, itu yang bersifat rohania atau dimensi kekekalan gitu ya. Kristus coba untuk menggali kebenaran firman Tuhan dari perkataan nenek moyang mereka, yaitu Musa gitu ya. Mencoba untuk memberikan satu pengertian yang benar, membongkar pengertian mereka yang katakanlah tidak benar gitu ya, menyimpang atau usang yang harus dibenarkan gitu kan, pondasi yang sudah salah. Kristus coba gali gitu kan untuk bongkar dulu, bangun pondasi dan meletakkan pondasi yang baru, yaitu dengan pengertian yang benar gitu kan. Akhirnya mereka tidak bisa terima, akhirnya mereka mengundurkan diri gitu ya. Nah, ini ada hal-hal yang menarik yang mungkin saya harap malam hari ini harusnya bisa nggak tuntas secara menyeluruh gitu ya. Tapi di lima kali pertemuan kita sudah membahas di dalam Yohanes 6 ini. Ada hal yang menarik di dalamnya gini. Ayat ke-62 gitu kan. Dan bagaimana jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Jadi Kristus berada di dalam kekekalan. Kristus mengatakan gitu kan bahwa dia berada di dalam kekekalan gitu sebelum dunia dijadikan. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna ya. Perkataan-perkataanku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau kita lihat lagi bahwa dalam penciptaan, ketika Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menciptakan dari unsur materi gitu kan, yaitu tubuh gitu kan, daging gitu kan, dan juga ada unsur kedua yaitu rohani. Ketika Tuhan mengatakan menghembuskan nafasnya. Nah, coba kita akan lihat di penciptaan ya. Saya akan coba kutip aja di dalam Kejadian. Saya coba remind kita lagi ya. Jadi kembali ke penciptaan, waktu Kejadian 2 saya akan bacakan, saya akan kutip saja gitu ya. Ayat ke-7 gitu kan. Ayat ke-7. Saya ambil kutip di ayat 6 ya gitu ya, dari ayat 6 dulu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada dari debu dan tanah, unsur materi, dan Tuhan menghembuskan nafasnya. Ini ada unsur kedua, yaitu yang sifat rohani tadi yang menghidupkan manusia ini. Nah, Kristus mencoba masuk di dalam dimensi ketika membawa mereka sebagai orang-orang yang berada di dalam keberdosaan. Manusia berdosa ini, mereka sebenarnya adalah seperti zombie gitu ya, yang mereka tidak memiliki hidup tapi mereka memiliki tubuh atau kedagingan ada, nampak seperti ada ada wujudnya gitu kan, ada hal lahiriah, tetapi ketika mereka tidak mengenal Kristus, maka mereka tidak memiliki hidup yang sesungguhnya. Jadi mereka yang hidup yang mereka hidupi ini adalah hidup yang sia-sia belaka. Jadi Kristus mencoba datang untuk memperkenalkan dirinya, untuk membawa mereka, untuk memperkenalkan siapa diri dia, dan perkataan-perkataan yang keluar daripada Kristus sebenarnya adalah perkataan-perkataan yang harusnya menghidupkan setiap kita yang berdosa ini. Makanya ketika Kristus mengatakan dagingku, makan dagingku, akulah roti hidup, makan dagingku, minum darahku gitu kan. Mereka Kristus Kristus mengajak mereka untuk mereka masuk gitu kan dalam satu pengertian bahwa akulah yang memberi hidup. Akulah hidup itu gitu kan. Nah, minggu kemarin sudah saya
singgung gitu kan. Ketika mereka kelaparan, mereka mau makan kan jadi hidup gitu kan. Tapi bukan roti itu yang dimaksud gitu kan. Ini yang kamu sedang cari-cari juga, sebenarnya kamu akan mati binasa kalau engkau nggak makan roti hidup itu, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi ketika itu Kristus mencoba berusaha begitu rupa membawa mereka supaya mereka bisa melihat unsur kekekalan ini gitu ya. Maka ketika Tuhan mengatakan rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna, maka tubuh manusia yang kita tempati saat ini gitu ya, ini memiliki satu keterbatasan, kita memiliki satu kelemahan, nantinya tubuh ini juga tidak lagi, sekarang masih muda, fresh gitu ya, masih kuat gitu ya, nggak tahu nanti 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang gitu kan, 30 tahun yang akan datang gitu kan. Tubuh ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Anda dan saya, pikiran kita pun udah menurun, daya ingat kita sudah menurun. Lalu ketika kita tulang kita pun tidak bisa tegap berdiri begitu rupa, mengangkat galon misalnya, ngangkat kita masih bisa nge-gym gitu kan. Tapi nanti tidak bisa lagi. Ada keterbatasan. Maka ketika itu Tuhan ingin menitik beratkan bahwa ini semua sementara. Ketika engkau berbicara mana sorgawi ini adalah sebuah kesementaraan, sekarang yang kekal itu hadir gitu kan, engkau tidak bisa terima gitu. Jadi kadang nggak mudah gitu ya. Kristus mencoba mengajak atau membawa mereka masuk ke dalam satu dimensi yang bersifat rohani gitu ya. Tidak mudah. Saya sambil minum dulu teman-teman ya, saya agak haus gitu ya sebenarnya juga, tapi tergiur juga sebenarnya dengan kopi latte saya. Nah, ketika Kristus mencoba untuk menyampaikan hal-hal penting gitu ya, ini menjadi bagian daripada kita harusnya udah ngeklik nih, gitu ya. Nah, untung kita belajar gitu ya. Saya harap di bagian kelima ini teman-teman sudah mulai ngikutin, oh iya ngeklik nih gitu kan, dapat gitu ya. Nah, ketika Kristus mengatakan demikian, kukatakan padamu adalah roh dan hidup gitu kan, sesungguhnya memang Kristuslah hidup itu sendiri ya. Kristuslah yang hidup itu sendiri. Jadi ketika kepuasan kita secara jasmani mungkin Anda bisa puaskan. Misalnya ketika kita lapar, kita makan, kita bisa puaskan dengan makanan materi gitu ya. Kita makan roti atau nasi atau apapun gitu kan, steak, daging atau apapun gitu kan. Tetapi ada hal yang Anda dan saya nggak bisa puaskan, yaitu yang bagian unsur kedua tadi. Jadi oke, unsur jasmani ketika lapar kamu bisa kenyangkan, ketika haus kamu bisa minum, kamu bisa puaskan itu, kamu bisa penuhi itu dan akhirnya terpuaskan. Tetapi ada sisi yang rohani ini, kamu nggak bakal bisa terpuaskan gitu loh. Terpuaskannya oleh apa? Oleh yang rohani tadi gitu loh. Jadi yang jasmani dipuaskan dengan hal-hal yang lahiriah tadi gitu ya, tubuh tadi jasmani ya, dipuaskan dengan materi. Makan, ya kan, haus minum gitu kan. Nah, yang rohani ketika lapar gitu ya, yang rohani harus dipuaskan juga dengan unsur-unsur yang rohani. Nah, ini yang seringkali orang tuh nggak mau gitu loh. Jadi nggak sinkron gitu ya. Jadi yang rohani tapi dipuaskan oleh sifatnya materi. Nah, nggak bisa, makanya orang nggak bertumbuh, gagal bertumbuh. Jadi bertumbuhnya tidak sebagaimana mestinya gitu loh. Makanya ini yang unsur rohani ini harusnya ditanamkan juga, yang kan roh bersifat kekal gitu ya. Makanya harus dipuaskan oleh sesuatu yang bersifat kekal juga. Ya, siapa yang bersifat kekal? Yaitu Kristus. Yang dia mengatakan juga, bila manakah gitu kan, saya akan kutip lagi gitu kan, jikalau kamu melihat bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada. Jadi Kristus menggambarkan dia dalam kekekalan. Dia ini datang dari kekekalan. Dia ini yang diutus daripada Allah di dalam kekekalan. Maka unsur kedua tadi yang tidak kelihatan itu bagian rohani harusnya dipuaskan oleh juga hal-hal yang bersifat kekekalan. Nah, siapa yang bisa memuaskan yang rohani tadi yang bersifat kekal tadi kalau bukan sang kekekalan itu sendiri? Sekarang sang kekekalan itu datang kepada mereka untuk memuaskan mereka, tapi mereka juga tidak bisa dihidupkan gitu ya. Nah, ini balik lagi yang nanti saya akan bahas bahwa akhirnya Tuhan juga nggak peduliin ketika mereka harus mundur gitu loh.
Maka ketika itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka jasmaninya mungkin ada, bisa dipuaskan oleh materi, tetapi ketika rohaninya mati gitu kan, harus dihidupkan gitu loh. Yang hidupin ini siapa? Tentu yang hidupin ini adalah sang kehidupan gitu loh. Maka nggak bisa kalau nggak dihidupkan dulu. Makanya ketika Kristus mengatakan bahwa kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa, tidak ada yang datang kepada Kristus. Ini balik lagi kepada anugerah daripada Tuhan. Selalu penekanan dalam Yohanes 6, kita menarik ada beberapa poin-poin terus diulang oleh Kristus, yaitu mengenai kalau bukan Bapa yang berikan kepadamu gitu kan, kita tidak akan bisa datang. Kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadamu, engkau tidak akan datang kepada Kristus. Ini penggambaran anugerah Tuhan harus turun dulu atas orang itu. Nah, ketika orang itu sudah turun gitu kan, anugerah itu turun atas orang itu, maka orang itu bisa datang kepada Kristus. Ini poinnya. Anugerah Tuhan mendahului respon manusia. Saya bisa datang kepada Kristus dan mau mendengar kebenaran firman Tuhan karena Bapa di surga mengaruniakan kepada hambamu ini, kepada saya gitu kan, kepada Anda dan saya gitu kan, untuk saya akhirnya memperoleh anugerah itu, akhirnya saya meresponi kebenaran firman Tuhan, akhirnya saya boleh datang kepada Kristus, percaya kepada Kristus, memberi diri untuk dibaptis. Ini semua anugerah daripada Tuhan. Tidak ada unsur lain, tidak ada unsur daripada manusia. Nah, ketika manusia tidak mau dipuaskan dengan hal yang bersifat kekal, yang rohani ini harus dipuaskan dengan yang bersifat kekal, mereka tidak bisa terima. Maka sering kali banyak orang-orang bergereja gitu kan, Kristen-Kristen palsu gitu kan, saya menyebutnya Kristen-Kristen KTP gitu ya. Mereka datang membawa tubuh mereka seolah-olah beribadah, mereka seolah bergereja, bersekutu gitu kan, di dalam satu persekutuan, dalam satu ruang ibadah gitu ya. Tetapi mereka selalu tidak mau diisi oleh yang bersifat kekal tadi. Seringkali mereka mau terima yang sifatnya materi. Diberkatilah engkau, gitu ya. Diberkatilah engkau keluar masukmu, diberkatilah adonanmu gitu kan, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah engkau. Ya Tuhan akan membawa engkau pada kemenangan gitu kan. Engkau kepala bukan ekor, semua persiapkan itu gitu kan. Seringkali kenapa ini nggak dapet nih, rohnya nggak bisa dipuaskan, karena selalu yang ditekankan adalah hal-hal materi yang tidak mungkin akan bisa memuaskan hal-hal yang bersifat rohani. Tidak bisa ada cara lain. Roh ini yang bersifat kekal tadi harus dipuaskan dengan sesuatu yang bersifat kekal, yaitu kebenaran firman Tuhan, sang kekal itu sendiri. Makanya kenapa kalau misalnya Anda dan saya nggak bakalan bertumbuh jikalau Anda dan saya tidak benar-benar diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang bersifat kekal tadi ya, perkataan Allah yang bersifat kekal tadi yang sudah kita baca. Nggak bakalan bisa bertumbuh. Nah, nanti mungkin di konten ada skema gitu kan, di konten YouTube saya juga, Sel Akustik, bahwa saya juga pernah sampaikan sedikit gitu kan. Ketika tanaman itu nggak mungkin kalau misalnya sebuah tanaman gitu ya, harus diberikan pupuk yang organik. Kalau enggak, misalnya dikasih micin gitu ya, dia bertumbuh tapi nggak bakalan bisa menghasilkan yang sebagaimana seharusnya. Dia hidup gitu loh, tetapi nggak sebagaimana mestinya dia hidup gitu. Dia harus mengalami pertumbuhan yang sebagaimana mestinya jikalau bibit itu atau benih itu harus diberikan pupuk yang sifatnya organik juga. Jadi benih yang organik harus diberi makan gitu yang sifatnya organik, maka dia akan mengalami pertumbuhan yang sebagaimana mestinya. Bisa nggak benih terus tabur micin aja, Royco semuanya, waduh defetsin deh, tabur aja merek apapun gitu kan, bisa tumbuh, bisa hidup gitu loh, tetapi dia bertumbuh tidak sebagaimana mestinya. Nah ini ntar Tuhan pangkas gitu ya, ntar kita nggak bahas itu gitu ya. Yang saya lihat bahwa banyak kekristenan akhirnya tidak dipersiapkan dengan, mereka nggak akan bisa dipuaskan, mereka nggak berasa diberkati oleh Tuhan kalau kayak gini cara. Kalau misalnya Anda dan saya diberkati oleh Tuhan ketika roh Anda berasa hidup, Anda berasa memiliki kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan, itu ciri Anda dan saya diberkati oleh perkataan Allah. Jikalau Anda dan saya, ini misalnya PA gitu ya, pendalaman Alkitab, terus nggak mau ngikutin, terus nggak mau berusaha mikir gitu ya. Kemarin-kemarin saya udah bilang, Kristus terus justru
semacam mengajak kita untuk berpikir supaya kita beriman dengan pengertian yang benar, bukan asal sekedar beriman saja. Nah, kita nggak mau gitu berjuang untuk benar-benar menggumuli Tuhan. Saya mau mengerti Tuhan, ajar saya Tuhan. Kita nggak mau rendah hati. Kita, aduh ini keras ini ngomongannya, nggak ngawur ini gitu kan. Apaan sih ini? Masa gereja beginian gitu kan? Gereja ini gereja yang nggak bagus gitu kan, karena ya ini mah sekolahan gitu kan, bukan gereja gitu kan, atau apa gitu kan. Ini udah ngaco gitu ya. Kalau orang kalau tidak kembali kepada kebenaran firman Tuhan, mereka ibadah mau ngapain gitu loh. Ibadah mau ngapain? Ibadah itu kita mau dengar perkataan Tuhan. Akhirnya banyak yang mundur gitu ya. Nah, kita akan coba bahas lagi di perkataan yang lainnya gitu kan. Saya akan kutip juga gitu kan. Ketika saya kutip juga gitu ya di ayat yang ke-65 gitu kan. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu ya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Jadi banyak yang mundur. Nah, 67 nih seru nih ya. Tuhan bilang ini sama ke-12 muridnya. Jadi dari ratusan orang kumpul gitu ya. Terus akhirnya tinggal 12 orang, yang lain pada ya mengundurkan diri gitu kan, resign gitu kan. Nah, akhirnya yang ke-67 Tuhan tuh mengatakan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi seakan-akan Tuhan nggak mau punya pengikut gitu ya, aneh. Nggak mau punya follower gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana? Kayaknya Tuhan ngusir gitu ya. Apakah benar Tuhan ngusir gitu loh? Dia nggak gubris kok orang yang mundur banyak. Malah dia tantangin lagi. Yang lain mundur nih. Kamu nggak mau mundur juga? Nggak mau resign juga? Nggak mau pergi juga? Yang lain udah pernah pergi nih. Ngapain nih kamu nih? Apakah kamu tidak mau pergi juga gitu kan? Jadi seakan-akan Tuhan juga semacam apa ya, menantang mereka gitu ya, di balik itu juga. Jadi kamu nggak mau pergi juga gitu ya. Jadi seakan-akan nggak butuh gitu kan. Emang Kristus nggak, dengar baik-baik ya, Tuhan tuh nggak butuh manusia, manusia yang butuh Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus berkata demikian gitu kan? Tadi kuncinya sudah ada tuh di atas sebelumnya. Tidak ada orang yang dapat datang kepadaku bila mana tidak Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tidak ada. Kalau anugerah Tuhan tidak diberi, Bapa tidak memberikan anugerah itu kepada orang tersebut gitu kan, maka orang tersebut nggak bakalan datang kepada Kristus. Dan Kristus juga emang bukan miliknya Kristus. Jadi ya udah gitu loh. Emang mereka bukan milik saya. Mereka itu bukan umat pilihan. Jadi nggak peduli gitu. Nggak usah digubris gitu loh. Jadi emang bukan pengikut Kristus. Nggak peduli. Emang dia nggak bakalan. Dia bukan domba gitu loh. Mereka semua serigala gitu kan. Mereka semua pemberontak, banteng, kebol dan sebagainya gitu loh. Bukan domba. Jadi nggak peduli gitu kan. Jadi nggak mau pusingin. Jadi emang bukan domba gitu kan. Kan gembala mencari domba gitu kan. Domba pasti datang kepada gembala. Gembala ketika mengatakan sesuatu, maka domba itu akan mengikuti sang gembala. Nah, masalahnya ketika sang gembala itu, sang firman itu berkata-kata sebagai gembala gitu kan, memperdengarkan suara yang benar, suara Allah sebagai utusan, dia adalah pribadi kedua, oknum kedua daripada Allah Bapa gitu kan. Dia memanggil umat pilihannya, dia mencoba untuk mengatakannya melalui pengertian yang benar, melalui kebenaran-kebenaran yang sudah dimengerti juga, yang sudah mereka pelajari dari nenek moyang mereka, mencoba untuk membangun pengertian mereka kembali. Mereka mengadakan karena mereka bukan milik Tuhan. Kita bersyukur ya kalau sampai hari ini Anda dan saya masih mengikuti, apalagi sesi seperti ini, Anda masih mengikuti pengajaran-pengajaran dari kebenaran firman Tuhan yang dari minggu ke minggu gitu ya. Anda bisa ikutin, nah itu bersyukur loh. Itu anugerah daripada Tuhan turun atas kita. Maka Anda mau ngikutin terus. Saya berharap terus Anda mau mengikuti seperti ini. Itu anugerah Tuhan tandanya. Maka ketika itu Tuhan gak peduliin gitu loh. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Gak apa-apa. Tapi kalau emang dia adalah domba, maka dia akan stay. Kuncinya itu. Gak pusing. Kalau dia domba, dia pasti ikut saya. Tandanya kalau misalnya kamu
kamu tetap di sini gitu kan. Jangan kamu pikir kamu berbangga hati, tidak. Karena anugerah Tuhan, kuncinya tadi, kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya, tidak akan bisa datang orang itu. Ini seringkali diulang-ulang di dalam Yohanes 6 gitu loh. Ini menekankan, Tuhan tahu ada anugerah Tuhan dulu, nggak bisa. Bapak anugerahkan dulu. Saya ini sebagai utusan. Saya ini sebagai utusannya gitu ya, mengembalakan domba-domba yang hilang, saya akan cari gitu loh. Maka dia sebagaimana roti hidup yang aktif sifatnya gitu loh, yang mencari orang yang lapar, yang mencari orang yang emang benar-benar lapar gitu loh, untuk dihidupkan gitu loh. Bukan mencari zombie gitu kan, nggak jelas gitu ya. Emang bukan umat pilihan gitu. Nah, ketika Simon Petrus gitu ya menjawab hal ini juga menarik ya. Sisi ini menarik. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Jadi Petrus melihat bahwa nggak ada lagi yang lebih baik, tidak lagi yang lebih benar gitu kan. Engkaulah kebenaran itu gitu loh. Harus pergi kemana lagi gitu kan. Ini yang benar gitu. Ambil keputusan yang benar. Jadi kami mau pergi kemana lagi? Nggak ada yang lebih daripada kebenaran. Ini adalah kebenaran. Tidak ada lagi selain itu gitu kan. Kami mau pergi kemana lagi? Emang ini tempatnya gitu kan. Mau kemana lagi gitu. Ini tempat yang benar gitu. Jadi ini Petrus mengeluarkan perkataan yang menakjubkan yang saya coba sampaikan ya. Perkataanmu, perkataan Yesus gitu, adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus mengucapkan hal ini. Nah, ini di dalam referensinya, saya akan lanjutkan dulu ayat 68 sampai 69 ya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kita lihat referensinya ada di dalam Matius, Markus, dan Lukas. Coba saya sebelahnya aja ya, ambil di Lukas 9 ya. Saya coba kutip lagi untuk kita pelajari gitu kan. Lukas 9 mengenai pengakuan Petrus gitu ya. Pada waktu itu Kristus tanya bahwa menurutmu siapakah aku ini gitu ya. Saya akan kutip saja gitu kan, ayat 18 sampai 21. Jadi Lukas 9, 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus ya, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Nah, saya coba akan cuplik lagi ketika Tuhan menyampaikan bahwa yang mengatakan ini adalah Bapa yang Bapa yang memberitahukan hal ini kepadamu. Saya akan coba buka lagi di dalam sebentar paralel gitu ya. Di dalam Markus 8 ayat 27, saya akan coba buka dulu. Saya coba ambil yang di Matius saja, Matius 16 gitu ya. Nah, ini Matius 16, saya akan kutip buat setiap kita. Pengakuan Petrus gitu ya. Jadi, ayat 15 saya akan kutip. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Yesus kepadanya. Nah, Tuhan bilang ke Simon Petrus nih ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau ada Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, saya nggak akan bahas mengenai alam maut gitu, mendirikan gereja. Jadi ketika itu Tuhan Yesus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi Petrus bisa menjawab dengan benar gitu kan, bahwa Kristus adalah Mesias yang kekal, yang hidup, yang kudus, dan lain sebagainya. Dia adalah Tuhan gitu ya. Ketika itu Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu sebab yang menyatakan itu. Saya bisa ngomong begini, engkau Petrus bisa mengatakan begini, karena Bapa yang di surga sudah menyatakan dulu kepadamu. Jadi secara tidak langsung Bapa di surga kasih tahu kamu dulu.
maka kamu bisa. Makanya tadi kuncinya, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kepada Kristus, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Jadi tidak mungkin akan datang gitu ya, orang bisa percaya kepada Yesus itu Tuhan dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak bisa kalau Bapa tidak menyatakan itu kepadanya. Petrus mendapat karunia itu. Nah, saya melihat bahwa perkataan ini menarik gitu ya. Jadi perkataanmu adalah perkataan hidup dan yang kekal. Jadi kalau kita hari ini bersentuhan dengan perkataan yang kekal loh. Ini perkataan yang kekal teman-teman. Jadi bayangkan betapa bahagianya Anda dan saya. Karena sampai hari ini kita bersentuhan dengan yang bersifat kekal, yaitu firman Allah. Yang hari ini Anda dan saya boleh pelajari, yang Anda hari ini boleh dengar, yang hari ini juga kita boleh diberkati oleh perkataan Allah yang bersifat kekal tadi. Roh Anda akan dipuaskan. Karena roh ini harus dipuaskan oleh yang bersifat kekal. Ini dia. Makanya yuk mari kita belajar sama-sama. Saya percaya roh Anda akan terus bertumbuh di dalam pengenalan Kristus. Lihat bagaimana Tuhan akan memberkati hidup, memberkati kebenaran, memberkati kehidupan rohanimu lewat kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dirinya, yaitu Kristus yang kebenaran itu sendiri. Yuk mari belajar firman Tuhan gitu ya. Jadi saya takjub gitu ya, begitu ngelihat bahwa aduh gitu kan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Makanya jangan pernah berhenti kita bersentuhan dengan kebenaran firman Tuhan, karena ini bersifat kekal. Kembali ya, tadi saya sudah ceritakan di awal bahwa ada unsur yang kedua gitu kan. Bukan hanya unsur materi saja, bukan hanya unsur jasmani saja manusia diciptakan, tapi ada unsur yang kedua, yaitu roh. Yang tidak kelihatan, rohani. Mari yang bersifat kekal harus dipuaskan dengan yang kekal itu sendiri. Siapa sang kekal? Kristus. Yang dari kekekalan. Dan akhirnya kalau Anda dan saya bisa menikmati kebenaran itu sendiri, sebenarnya kita sedang diberi kesempatan, di dalam kesementaraan kita diberi kesempatan untuk mengecap kekekalan. Luar biasa ya. Ini adalah berkat yang daripada Tuhan yang seringkali kita orang-orang percaya tidak ngeh dengan hal ini. Kita seringkali tidak sadar gitu kan akan hal ini. Betapa bersyukur Anda dan saya di dalam kesementaran ini. Kita bisa mengecap sesuatu yang bersifat kekal di dalam kesementaran kita. Yaitu bersentuhan dengan perkataan Allah yang bersifat kekal. Sang firman. Jadi Anda harus benar-benar Anda dan saya akan terus digairahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mengerti ini, kita klik dengan hal ini. Saya percaya hidup Anda hari lepas hari, kalau Anda terus bersentuhan dengan bersifat kekal tadi, yaitu firman Allah. Anda renungkan firman Tuhan, Anda baca Alkitab, Anda berdoa, baca Alkitab, buka Alkitab, belajar Alkitab, buka lagi buku-buku rohani, terus belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Beda hidup Anda. Hidup Anda terus bergairah. Sejauh apapun, seberat apapun, Tuhan akan memberikan ketangguhan di dalam hidupmu, di dalam rohmu, karena rohmu bergairah di dalam kebenaran. Engkau akan dibangkitkan gitu kan, di dalam kehidupanmu ya nantinya. Tuhan akan memberikan kesegaran-segaran baru, seberapapun tantangan begitu panasnya terik matahari gitu kan. Kira-kira demikian. Saya pernah baca mengenai penabur, nanti lihat juga di perumpamaan mengenai penabur, ini semua akan berkaitan gitu kan. Kita akan menjadi seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Karena apa? Yang organik itu yang penting, yaitu firman Allah. Yuk mari kita bertumbuh, biar hidup Anda dan saya bergairah. Tidak ada satupun tantangan dalam hidup ini yang akhirnya Anda dan saya tidak bisa lewati, tidak bisa jalani. Kita akan memiliki kegairahan-kegairahan baru, kesegaran-kesegaran baru di dalam roh kita, yang akan mempengaruhi kehidupan jasmani kita. Sehat di dalam rohani gitu kan, kuat di dalam jasmani. Sehat dulu rohaninya, maka jasmaninya akan kuat. Saya sudahi pada malam hari ini, kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita semua. Saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berkata-kata, tetapi hamba-Mu percayakan kuasa Roh Kudus-Mu yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Pada malam hari ini, perkataan Allah yang bersifat kekal tadi, kami bisa nikmati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Dalam kesementaraan kami bisa mengecap sesuatu yang bersifat kekal, yaitu bersentuhan dengan perkataan Allah yang kekal itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus.
Diberkatilah kami oleh karena perkataan Allah turun atas setiap kami dan memenuhi hati dan jiwa roh kami Tuhan. Sehingga kami bergairah akan kebenaran-Mu. Terus ingin mengetahui dan mengenal Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu yang kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, saya ngelanjutin kopinya. Ini kopi latte ini bikin lidah saya mau nyeruput terus gitu ya. Jangan lupa terus mau bersentuhan dengan yang bersifat kekal tadi, yaitu firman Allah. Salam ngopi bareng, stay at home gitu kan, ngopi di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati.